pernah main di satu kota, terus pas lagi buka kamar hotel ada yang di dalam. Oh, udah siap dong itu. Udah ready gitu. Tanya dulu cewek cowok. Cowok ya enggak? Kalau tiba-tiba dijebak disuruh buat OnlyFans gimana? Ayo aja. Ya. Nah, ada nih. Temennya lu ada. Nah, temen lu ada, Bel. Gue cari. Ambil. Ayolah kita korupsi, mencari jati diri. Sebelum mati kita korupsi, ayo. Bersih. Ingat, kebersihan sebagian dari iman. Ah, yang bener lu. Ya walaupun sebagian iman rusak, lihat lu. Iya emang. Emang, nggak salah. Nih, kalau bersih tuh emang harus agak goyang dikit gitu gak sih? Gue tadi mau ngisi TTS, jadi mau ngisi TTS. Isi aja, gak apa-apa. Aduh, nih berantakan Masa Allah. banget, ya Allah. Gue tuh ngeliat lu kalau kayak ibaratnya perumahan klaster, tanahnya 60, bangunannya 180. Besar banget bangunannya. Keluar, numpuk. Ih, dulu kotor nih, ya ampun. Jangan ketuker bulunya. Deket soalnya ya bulunya ya. Ya ampun. Kan sono masih lega apa? Gak bisa. Masya Allah. Ini aduh kotor banget ya. Ini apa nih ya? Apa Lu kok kotor banget dari mana sih? Lima Ya kotak. Allah. Lembut, enak dipegang. Oh, enak dipegang. 5 Apa tuh ya? kotak, lembut, enak dipegang. Tok chair. Bukan apa ya? Gue ngeliat lu kayak ada Kenapa? drone ngambil atap gedung DPR gitu. Belah dua gitu. Ah, bisa aja lo. Masya Allah, itu Kan harus rajin ya? ya. Iya. Berapa giga itu? Kayak 512 ya? Besar banget dong, Bang. Aduh, nih susah-susah banget, ya Bel. Allah. Kok udah sibuk-sibuk mulu tiap siang, kenapa sih kemarin sibuk, sekarang Ya, sibuk? gak apa-apa kan gue pengen bersih-bersih. Oh. Selain dalam bersih, luar bersih juga. Oh, udah dibersihin emang kemarin? Udah dong. Oh, nggak Cuci tahu kan? kolong. Nggak tahu kan, Mam kan lu kan nggak tahu kan? Cuci kolong. Cuci kolong gue. By the way, gue ada teman lagi nih. Siapa? Buat tinggal di kosan sini. Oh, iya. Ada 2 orang. Cakep gak sih? Rocker. Wah, cowok sejati dong nih. Yoi, jelas. Duh, gue suka banget nih kalau kayak Pas banget lagi lu pakai baju Metallica gini. Wah, loh. iya dong. Ini Metallica-nya tapi ada ini lagi, Pak. Gue kan rocker banget. Rocker. Rocker anim dia. Otak jorok bukan angker. Ini dia, Doci sama Bang Otongkoy. Wah, serius? Yoi. Wah, masuk Bang Doji. Bang Otong, masuk Udah kayak siapa aja. Aduh, gue gak bisa banget nih lihat dari kayak gini. Ini teman gua, teman permetalan zaman dulu nih, Bro. Anak metal gua dulu. Oh iya, Deh. lu anak metal. Main drum, nggak tahu lu. Kurang. Main Drum gua dulu. kosong. Hah? Coba lu diri deh. Apa? Gua jadi nggak fokus tapi Fik. Gua jadi nggak fokus. Celananya kayak martabak tebet tipis. Tipis banget tuh gak kelihatan leopard gue. Oke, ini jadinya ada Doci sama Bang Otongkoy. Abang Otong ada Bang Doci nih, idola gue banget nih. Tahu nggak nama Sotoy. fans-fansnya? Apa emang? Nama fansnya Koil siapa? Siapa? Masa lo nggak tahu? Gak tahu. Nora. Sahabat Koil kan? Sobat gue. Toilet anjir. Bukan. Lah, bosi gue nih lama-lama gitu. Kalau Wiwi Gasin mah gue tahu. Apa? Nama fansnya best kayak Pati Dogs. Masih kan ya? Kalau ini Koil, tengkorak Koil bang? Tengkorak koi. Kita nggak punya nama yang khusus, jadi ada yang mereka apa aja ya, tengkorak Coil lah, Coil Army lah, terus Coil Killer Crew lah. Itu beda organisasi. Banyak ya. Kayaknya. Beda organisasi. Beda ormas. Oh, tapi memang nggak pernah dibikin kayak satu fanbase gitu, nggak dinamain sendiri. Enggak. Masuk ke dalam kos-kosan ini membawa kamu memori lagi gak sih ke zaman dulu? Kalau bahasa Inggrisnya cashback. Cashback lu belanja dapat. Kayak kemarin lu nyicil gua kan dapat Nah cashback. iya itu. Ini paham nih. Ini paham. Saya booking dia nunggu flash sale. Mana pakai payment lagi kemarin ya bayarnya? Ini ada throwback Mas pernah ngekos gak sih bang? Pernah. Sekarang punya kos-kosan. Oh, sekarang banget. Apa yang diinget kalau kos-kosan? Kos-kosannya semewah ini kan zaman dulu.
Lebih mewah lah. Oh lebih mewah. Oh sombongnya Tuhan. Kalian nih punya kos-kosan, tapi kasurnya nggak punya. Aduh, Kalau ini kita punya. kasur. Terakhir. Tahu dari mana lu isinya air? Kosan dulu kosan kalian dulu gimana? WC di dalam sih. WC di dalam. Kalau kan lah ya. Nggak boleh. Kasurnya di Tapi luar, ya, perempuannya di luar atau di dalam? kosannya kosan putra tapi Oh putra, Nggak nyampur? nggak boleh. Nggak Nggak seru dong. Sama ibu nggak boleh. Suci sekali Anda. sekali. Kalau Bang Otong, Dulu ngekos bareng istri, jadi ininya bagus lah ya sih. ngerasain nggak yang obat nyamuk bakar pakai kertas lipat-lipat kecil? Mau. Nggak ngerasain? Ngerasain nggak naruh bungkus rokok di atas pintu? Gitu? Nggak ngerasain itu? Nggak. Ngerasain nggak yang dispenser yang dipencet-pencet itu? Nggak. Oh gue tahu tuh, yang warna biru kan? Iya. Nggak ngerasain itu. Terus Iya, kalau iya. misalkan Bang Otong ini kan fokus di Twitter sekarang kan ya. Nah itu awalnya tuh gimana tuh? Ya, jadi meme kreator ya Iya. sekarang ya. Oh fokusnya Nah kalau di Twitter dia. sama kayak gue dong. Gue banyak. Nggak. Lu skandal lu. Aku mah nggak fokus apapun lah, jadi Cuman kayak iseng atau gimana gitu? iya. Semuanya iseng, nggak ada kerjaan aja gitu. Oh jadi nge-tweet atau nge-retweet something yang lagi rame atau gimana? Sebenarnya emang fokusnya fokus nganggur ya, tapi jadinya Iya. banyak kerjaan kan kalau nganggur. Iya. Sampai ditawarin kerja nggak mau fokus nganggur ah. Iya kan, daripada kerja dapat duit, tapi nganggur juga dapat duit. Nah ini. Iya, Mantap. Kerja dapat duit apalagi kerja, banget. tapi uangnya udah cukup ya kan. Gak perlu cari lagi. Terus kalau misalkan lu kan di sini biasa disebut kayak Bang Otong sama Doci dengan nama panggung Otong Coil sama Doci gitu kan. Iya, ya. iya, iya. Lu kayak pernah ada masalah nggak sih sama itu atau kayak fine aja atau memang lu yang deklarasi gitu Doci dan Bang Otong gitu. Doci dulu. Gue penasaran sih kalau Otong tuh dari mana sih awalnya? Panggilan dari SD ya, dari kecil. Dulu ada seorang cewek. Cewek ini kayak public enemy lah gitu. Oke. Nah, bapaknya dia tuh namanya Otong. Dan bentuknya lucu gitu, apa? Apanya? Bentuk apa? Bentuk orangnya. The whole, Gue kalau bentuk gitu agak ambigu gitu. orangnya lucu lah, kartun banget gitu. Nah, nggak tahu kenapa, pokoknya si Otong ini sobat sama nyokap gitu. Jadi kalau ada murid dipanggil, orang tua dipanggil, mereka selalu Reng. bareng gitu. Kayaknya gara-gara itu sih kayaknya. Seingat. Jadi nurun ke lo gitu namanya Otong. Enggak, jadi semua teman moyokin apa ya? Ngeledekin. Ngeledekin gue dengan nama itu gitu. Oh iya, kalau dulu kan gue zaman SMP itu kan dipanggilnya nama bokap kan. Iya, Mungkin benar. kayak gitu kali ya. Jadi kayak nama bokap. Jadi gue hostnya nih. Jadi di tengah aja deh kayaknya. Terus. Iya, jadi Otong. Kalau gue panjang ceritanya. Kenapa tuh? Doci itu dokter Nah, lo cinta harus- atau ya, apa? itu lo harus tahu dulu nama asli gue. Nama asli gue juga namanya panjang tuh sejarahnya. Jadi gue harusnya lahirnya tanggal 25 Desember. Oke. Waktu itu ada di Jogja, tapi bokap itu lagi dinas keluar kota, lagi di Balikpapan kalau nggak salah ya, lagi di Balikpapan. Nah, kan dulu kan belum ada handphone kan. Iya. Jadi dulu nelpon ke kantor, nyokap tuh nelpon ke kantor waktu itu lagi habis kawinan om gue, habis nikah. Nyokap ngabarin harus pulang nih, aku masuk ke rumah sakit, perutku nggak enak gitu kan. Ya udah di rumah sakit. Jadi nggak ngomong tuh sama bokap kan, di rumah sakit periksa ternyata bukan karena mau melahirkan, emang pengen berak aja. Kirain tabrakan sama Christmas gitu 25 anjir jadi nanti Terus ya udah akhirnya ya udah Hampir sama sih, beda depan belakang. nggak jadi tuh, nggak jadi lahir, nggak pulang ke rumah. Tapi bokap udah keburu dapat kabar nih di Balikpapan. Oh ya udah pulang deh kalau gitu. Soalnya kan di telepon juga nggak bisa kan nyokap kan. Akhirnya udah inisiatif bokap pulang. Bener tanggal 26-nya masuk rumah sakit lagi nyokap. Kali ini beneran. Pas lagi mau brojol bokap ada. Jadi gue lahir pas bokap lagi ada di situ. Nah makanya namanya Alditsa. Nama asli gue tuh Alditsa. Alhamdulillah dia tiba sekarang. Oh serius udah 3 tahun kan? Karena itu, kira lu baca buku primbon. Nah, ini namanya bagus. Iya, soalnya kalau lahirnya kemarin kan nggak ada bokap. Gitu. Nah itu nama gue. Tapi kan susah ya mau dipanggil Aldi, banyak yang namanya Aldi. Dipanggil Ditsa, gue harus ngulang. Namanya siapa? Ditsa. Siapa? Terus kayak ini cewek apa cowok nggak tahu kan. Iya, benar. Waktu gue SMP itu gue kerjanya tuh dulu kan nggak pernah ngerjain PR ya kalau SMP. Jadi pas lagi istirahat
kelas gitu, gue stay aja di kelas ngerjain nyalin PR gitu. Nah karena gue sendirian suka di kelas, terus gue bawa bekal, suka random nih orang duduk di sebelah gue terus cerita. Ya dan kebanyakan nggak tahu kenapa yang cerita tuh kebanyakan cewek. Cerita tentang pacarnya lah segala macem lah apa, terus karena gue waktu itu juga di rumah itu sering banget ini kan zamannya Laserdisc kan. Laserdisc. Iya Laserdisc. Gokil. Iya Tapi Laserdisc. SMP udah berpacaran tuh? SMP udah dong. Gokil. Gue ngeliat Doci nih waktu masa-masa kejayaan PW Gaskin. Ya anak udah cakep, beda. Pik PK nih anak. Sange. Itu Pak, ini orang kan. Tapi gue bawa cekson pulang cekin kan lo? Gue mau cekcok. Bagus. Kalau dulu gue waktu SMP kan badan gue kecil, terus ya inilah mungkin karena bukan cewek-cewek tuh nggak ngeliat gue kayak ancaman, jadi dia nyaman gitu cerita sama gue. Ternyata ya. Karena Ini loh biangnya. Karena gue banyak referensi film, kalau mereka lagi cerita tuh gue punya banyak solusi dari film-film yang gue tonton gitu. Dia halus pendekatannya ke Nah cewek. itu udah jalan kayak gitu. Terus dari yang satu cewek kan review tuh ke temennya, kalau ke cerita sama dia aja. Bintang 5 gitu. Review gue bagus gitu, review gue bagus. Terus akhirnya udah kebiasaan gitu, yang cowok-cowok yang jealous ini, dia julukin gue dokter cinta gitu. Dan waktu SMP tuh gue gak suka dipanggil itu. Gue selalu kayak, apa sih lu? Ya, kayak, Bulian sama bulian ya kan. iya nama bulian gue. Nah sampai gue kuliah, gue ketemu sama teman SMP gue. Dipanggil lah dari jauh, senior gue denger. Apaan tuh? Enggak, ini panggilan SMP. Iya apaan? Doci gitu. Apa Doci? Dokter cinta. Wah, diketawain. Dari situ nyangkut namanya. Ya udahlah daripada gimana gua embrace aja gitu. Akhirnya Doci. Nah, Sadega itu singkatan dari nama panjang gua, Alditsa Deka Nugraha Sadega. Oke. Namanya sebenarnya singkatannya loh. Ada ya, hebat ya bisa Ya, gitu lagi. Terus kan Lu kalau Meli nama lu ada singkatan? Gak ada. Apa liar? goblok anjing. Gua udah mau nanya positif. Lu kan ngasih itu bangsat ya. Lu kayaknya harus nge-review sendiri sih kalau masalah itu. Harus di-review sih. Terus fokus ngeband dari berarti Gua SMA? Gue dari SMP sih manggung. Dulu gue dari pertama kali gue inget nih, pertama kali gue dibayar waktu itu gue dibayar 5.000 main Sama di nasi gereja. goreng nggak? Main di gereja. Ngomong-ngomong nasi goreng, mau minum nggak? Aku mau. Boleh. Boleh deh. Tadi nyetirnya jauh, mau kopi Iya hitam deh. makanya harus minum dulu biar nggak. Anak rocker lo ini. Iya makanya. Alkohol ya. Etanol pakai es. Alkohol, ayo. Anak rocker lo ini. Gue ambilin dulu ya. Boleh. Misi ya, adik pergi dulu. Kalau Bang Otong dari mulai kapan tuh mulai fokus ke musik, arah musik? Kapan ya? Gue tuh udah terlalu tua untuk mengingat. Jangan gitu Pak, muka lu tuan gua Bang. Iya. Tapi lu melewati fase PW Gaskin gak sih Bang? Belum melihat fenomena. Ini belum beres dulu, ngomong nanti. Maaf. Yang mana nih? Yang mana duluan nih? Dulu Bang. Ya gitu, Musik. pertama fokus musik. Mungkin umur 23 itulah mungkin ya. Bukan fokus, jadi semua hal lain kutinggalin. Aku berusaha ngulik musik gitu. Ya, fokus dong namanya itu, fokus namanya bener. Nggak apa-apa, diakuin aja. Iya. Dan langsung genrenya metal, apa rock dulu atau gimana tuh? Enggak bisa main alat musik, nggak punya, terus nggak tahu mau yang mau dibikin apa gitu. Jadi zaman itu ada cuman punya satu keyboard jelek lah, zaman dulu punya keyboard pinjem punya siapa gitu, di situ kan ada kalau pencet satu ini bisa duk stak. Nah dari situ aja, mulainya dari situ. Tapi ngalamin gak sih kayak bikin studio apa, sewa studio PT-PT gitu. Iya, gitu kan sih. iya. Kayak zaman-zaman gue dulu kan, gue pernah ngeband juga kan, terus kayak mau manggung juga kayak dibayarnya terima kasih. Kayak gitu-gitu loh, Wah, itu tuh banyak banget sih gue ngalamin kayak gitu. Kalau aku sih enggak. Jadi zaman dulu aku tuh ada di masa yang semua band lokal selalu membawakan lagu orang gitu. Cover gitu. Lagu cover. Nah, jadi zaman itu tuh kalau udah punya lagu sendiri atau udah punya kaset. Dulu kan kaset ya? Belum ada CD. Kalau ada sebuah band udah punya kasetnya lagu sendiri, itu berarti bandnya besar gitu. Zaman dulu tuh gitu. Jadi begitu ada di Bandung ada
apa namanya festival band. Ada zaman dulu mantan istriku tuh datang pakai baju kayak dia tadi tuh. Ya kayak gitu. Coklat putih. Enggak, bajunya ini. Baju kayak kue subuh, Pak. Menarik mereka Hongkong pria gitu. Sama segede gitu. Sama jadi dia lagi. Dia datang ke itunya, datang ke si panitianya, datang ini band gue mau main gitu. Sambil ngasih si kasetnya. Wih, lagi diomongin. Jadi walaupun kita saat itu nggak ada yang kenal, udah langsung jadi headline di acara Karena itu. udah punya kaset sendiri. Karena punya kaset sendiri gitu. Nah sekarang kalau misalkan kan sekarang juga banyak nih yang cover-cover kayak di TikTok atau YouTube. Nah itu tanggapannya gimana tuh? Kan itu berarti kan sama aja kayak zaman dulu dong. Karena stigmanya juga ada kayak, lu mah cuma lagu cover. Ada juga yang kayak gitu stigmanya sekarang-sekarang. Nah menurut tanggapan Bang Otong gimana tuh? Nggak tahu ya. Nggak masalah juga sih. Gak masalah juga kan? Karena kan orang kan Bagus-bagus aja sih. Iya karena kan yang saya kurang setuju itu malah ada orang yang memang bisa main musik. Cuman mungkin secara lirik atau misalnya bikin lagu dia mungkin kurang paham atau kan. Terus ada orang yang stigma kayak dia mah cuma band cover doang kayak gitu-gitu kan itu kan juga jadi suatu apa ya hal yang menahan kalau musisi itu yang memang nggak mau bikin lagu misalkan gitu kan untuk berekspresi gitu loh. Hal-hal kayak gitu kan kurang Atau baik. mungkin lagu sendirinya nggak lebih bagus dari lagu orang yang dia bawain lagi gitu kan bisa juga kayak gitu. Ya itu ininya banyak, maksudnya variabel alasannya kan banyak jadi suka-suka lu deh. Iya sih. Ya gue sih nggak setuju kalau misalnya dia udah cover terus pendapatannya lebih banyak dari gue. Nah kan banyak yang kayak gitu kan. Banyak yang kayak gitu kan. Harusnya enggak? Atau begitu? Harusnya enggak kan? Harusnya enggak. Maksudnya kan kalau lagu kita di cover kan otomatis pengarang lagunya dapatnya Iya. lebih besar. Tapi kan ada juga yang jadi yang orang nggak tahu Lagu lagu asalnya. aslinya. Iya, gitu. betul. Jadi kayak Tidak diinin lagu- diakui sebagai iya, lagu iya, dia iya, gitu. iya, iya. Yang nggak setuju kayak gitu. Ya, Tapi itu kalau yang misalnya jelek dia kayak dari awal udah ngasih tahu nih lagunya ini segala macam, ya gue sebagai artis, gue sebagai penulis lagu yang lagu gue dibawakan dan ternyata bagus ya gue seneng-seneng aja. Iya. Tinggal kan nanti ngomongin lu dapat berapa lu dari ini gitu. Lo misalnya tiba-tiba lagu covernya dia malah dijadiin lagunya lagu brand kopi misalnya gitu. Ya pasti kalau dia dapat duit gue pasti masalah dong. Ini kan lagu gue. Pernah ada kejadian tapi kayak gitu? Pernah. Oh pernah ada. Tapi ya Terus itu gimana kakak cara nanggepinnya? ya udahlah akhirnya itu berarti yang ngetok-ngetok dari publishing. Jadi bukan aku yang mempermasalahkan. Ada orang yang jadi tamengnya lah gitu. Ini lu urusin itu kan lagu gua gitu. Duitnya ke gua juga. Gitu. Soalnya banyak kok yang kayak gitu emang kak. Harusnya sih practically yang punya lagu tuh dapat paling gede. Harusnya. Iya. Iya, harusnya. Jadi sebetulnya kalau misalnya misalnya Doci dapat itu kayak gitu terus si orangnya dapat 3 miliar gitu. Nah, harusnya. Akan sebetulnya sangat mudah untuk memperkarakan dan mendapatkan si uangnya. Soalnya ya gitu tinggal publisher yang ngurus gitu. Tapi kalau misalnya ngomong-ngomong nulis musik, lu di band lu sendiri apa bareng temen apa gimana? Ada teman-teman gua juga banyak nulis juga. Nulis juga. Overall, Kalau di Piwi kebanyakan gua, Pak. aku kan dulu. Kalau di Koil gimana bang? Di Coil yang bikin lagu semuanya adikku. Cuman jadi dia ngasih kayak materi gitu. Ini materinya terus ntar diselesain bareng lah gitu. Barengan gitu. Kalau Lirik gue semua. nah itu maksudnya kalau lirik gua, kalau aransemen sih bareng-bareng. Bareng-bareng ya. Tadi gua nggak suka pak namanya dunia lirik-lirik, tapi sejak ada dia lirik mulu deh. Situ ya. Dia pikirannya bisa ke situ mulu gitu. Masuk aja. Masuk Pak Nikmatin lah Eko. cemilannya lah. Buat gua. Ini cemilannya. Kan Lirik udah. paling susah yang pernah lu Beda buat. Pak, Coba mohon dari maaf lu dulu. Pak. Lagu yang mana? Gak ada sih kalau gue yang penting ininya jelas aja mau bikin apa. Contoh, gue waktu itu lagi abis interview di radio gitu kan, terus deket-deket sama Oktober kan ada Sumpah Pemuda kan. Nah radionya bilang ngasih challenge, kita lagi bikin ini nih, ada theme song sepanjang bulan Oktober nanti bakal ada beberapa band bikin lagu yang temanya tentang Sumpah Pemuda gitu. Oke, tapi deadline-nya tinggal 2 minggu, dia bilang, lo si Piwi ini terakhir kan masuknya kan, lo mau nggak ikut gitu? Oh ya udah boleh deh gue coba. Oke, habis itu gue pulang, tapi gue nggak pulang sih.
Gua waktu itu nginep. Hidup di mana tuh? Gua Oh iya ya. gua nginep Oh, iya, di syariah. rumahnya keyboardis gua, Omo. Nah, terus pas lagi di rumahnya Omo, VCD-nya kan pada berantakan tuh ada satu film ini apa? Satria Baja Hitam VCD-nya. Terus gua nonton yang episode terakhir karena gua lupa tamatnya gimana kan. Nah, pas lagi tamat itu gua ngelihat ada satu adegan yang musuhnya si Satria Baja Hitam itu bentuknya kayak burung elang gitu ya. Dia itu tadinya musuh tapi jadi baik, bantuin saya Satria Baja Hitam, terus mereka pada berantem di atas bukit gitu, terus melihat musuhnya banyak banget di bawah. Nah itu jadi penggalan pertama di Dari Mata Sang Garuda, coba berdiri di atas di puncak gunung tertinggi, tak sadarkah semua yang kita miliki. Pokoknya intinya tentang itu. Jadi gue bikin satu lagu yang intinya tentang kemerdekaan tapi dari sudut pandang si Garuda yang sebagai simbol negara. Nah itu jadinya akhirnya cuma 10 menit tapi sampai sekarang masih dipakai lagunya. Oh. Jadi tergantung ininya dari mana sih, inspirasi dari Malah mana. terkadang lu niat misalnya ketika di momen itu lu nggak niat untuk bikin, tapi ada momentum satu Iya. situasi, lu jadi bikin. Kalau misalnya emang inspirasinya senyantol itu di lu gitu, itu bikin lagu lagi gampang-gampangnya. Tapi ada kalanya kayak lu disuruh bikin lagu tapi lu nggak punya ide sama sekali, itu juga rasanya stres sih. Susah. Pasti sih, tekanan sih itu. Tekanan. Beneran. Kalau Bang Koil berapa lama tuh kira-kira kalau bikin satu lagu, suka ada target nggak sih kayak misalkan dari band? Atau misalkan Targetnya ada, cuman kalau kita terlalu banyak halangan lah. Terlalu banyak halangan-halangan yang nggak masuk akal lah gitu. Jadi Contohnya apa tuh kira-kira? kita sering banget ada filenya hilang. Jadi kalau kita habis rekaman semua di copy. 2 hard disk itu ditaro hanya untuk backup lah. Backup. ditaruh di lemari gitu. Nah besoknya itu hilang, komputer hilang, di hard disk yang nyolok komputer hilang. Kita merasa safe kan ada 2 hard disk. Ternyata nggak ada juga. Nah itu nggak ada juga. Di yang tidak nyolok ke manapun itu Isi itu. nggak ada juga. Harusnya ke Google Drive, harusnya ya. Keren juga. Itu sama aja. Sama aja hilang. Sama aja hilang juga. Gue punya iPad 4. Si iPad tuh bisa robah sendiri si password. Emang nggak ada orang luar atau misalkan kenalan siapa Ini yang hantunya memang hantu digital nih. Iya. Babi iPad kan. Parah dong. Parah banget. Cuman pernah ada positifnya juga. Sekali ada satu lagu kita yang kita rekaman, ada satu lagu ini hanya baru diisi gitar genjreng, gitar akustik gitu. Terus gue lupa karena itu lagu cover gitu. Gue lupa pas mau dirilis, udahlah kita ini aja lagu ini ya, kita rilis gitu. Gue buka sessionnya, si lagunya udah jadi. Bisa ada ininya suara-suara gitu. Udah jadi, termixing bagus, terus ada gitar distortion yang sangat bagus gitu. Gue pikir anak gue yang ngerjain sama gitarisnya. Nggak ada yang Jadi ngerjain padahal. kita muji-muji, oh, anjing jago sih ini, anjing jago. Kalau gitu si ini suruh ngerjain. Pas mereka berdua dateng, jago lu mau gitar apa gue beliin. Emang kenapa om? Gitu. Bagus banget itunya si apa? Bikin gitarnya. Ih, gue udah lama nggak datang di sini om. Cuman gini, kalau misalkan ngomongin mistis, berarti kan itu kan proses rekaman. Kalau manggung, suka ada nggak? Manggung sih lebih parah lagi. Nah kalau manggung tuh gimana tuh? Kita satu-satunya band yang lagi what? Maksudnya lagi scream banget nih, lagi wah tiba-tiba. Mati. Orangnya pada mati di depan lu gimana? Jangan gitu dong, Soundnya. gara-gara itu. Gue mau ke toilet dulu deh. Mati. Jangan dulu, sabar dengerin barengan Nanti di sini. berapa detik lah, mungkin 10 detik gitu. Terus nyala lagi. Banyak Sering ya, banget iseng. ngalamin gitu. Itu lagu apa yang tiba-tiba ada banyak udah rilis, publish? CD doang. Digital belum. Masuk digital. Masukin digital tuh mungkin. Sedang. Gue 20 tahun disantet orang jadi Ah serius kan? Waduh. nggak beres-beres gitu. 20 tahun. Gara-gara apa disantetnya? Jadi ada orang ini, dia tuh senang sama band gitu. Senang sama band ini, band itu, dan segala macem. Jadi suatu hari dia ada di kita. Somehow nggak tahu dari mana, pokoknya dia tuh ada di kita. Mungkin dia pengen jadi pemain band tapi gagal atau gimana gitu ya. Jadi
dia selalu memfungsikan diri kayak manajer gitu. Oke. Kayak gitu. Jadi ngebantu band Coil juga itu dia. Ya intinya orangnya jahat. Orangnya jahat gitu. Sama Lu confirm itu yang santet dia? Udah confirm? iya. Nah dampak dari lu gimana tuh? Lu kenapa apa namanya? Merah-merah tangan atau apa? Ada paku gitu di perut kan gue nggak tahu ya. Wah, gua udah parah. Aku ya. Lu maksudnya lu Udah parah banget. gimana, Bang? Parahnya Gimana tuh? Gigi gua nih. Iya. Gigi gua tuh goyang semua. Oh anjir. serius. Mm-mm. Terus? Belum scaling mungkin. Wah. Goyang terus ini sedang miring ke sini nih. Ntar Biasanya miring, sana. Oh, jadi miring ke sini. ganti-ganti gitu. Itu sakitnya yang Gusi berdarah mungkin. sakitnya Bukan ya? parah banget. Berarti masih tahap masih disantet tuh ini? Masih. Wah ngeri juga. Ini Nular gak sih? Apa tuh? Kata Aplam. iya. Iya, kemana? Sakit gigi kan? Kemana-mana selalu bawa itu. Kemana-mana selalu bawa ini. Oh gitu. Jadi kemana-mana selalu bawa itu. Ini gimana tuh? Terus bawa painkiller lah. Painkiller. Berarti itu sakit Sama banget itu. ya? Apa namanya itu? Kondom yang itu tuh. Bukan kondom. Apa sih? Kondom. Tisu magic. Tisu magic. Tisu Magic magic. Untuk apa? Di gusi apa di gigi gitu? Jadi kalau sakit Kebas tuh. Oh kebas. Oh gitu. Aduh. Cuman- Lainnya, tapi dipakainya buat yang lain. Itu kalau gua. Kalau gua. tit gue pernah segede gini gue nggak? Hah serius? Nih segede gini. Tapi gara-gara santet itu. Gak sambut. Ya nggak tahu. Kan nggak mungkin. Gue kan kecil ya. Santai dulu dong, santai. Bukan kamu doang. Bukan kamu doang. Bukan kamu doang, Ori juga. Kita bisa muter. Helikopter ya kayak di dalam ya. Atau masuk kecil. Produk dulu Ren. Nah kalau tadi balik lagi yang mistis. Pernah ada nggak pengen Mistis gitu? gue paling kan ini sih bukan yang personal tapi lagi apa dapat hotel apa tapi hotelnya angker gitu gue pernah. Lumayan. Ya tapi kalau yang sampai pengalaman yang personal gitu nggak ada sih. Aman-aman aja sih. Suara-suara ketawa ya? Kalau Desa orang sih suara ketawa biasanya. biasanya ini Gua dulu desa dari pernah. dia nih. Kalau desa dari gua biasanya. Desa dari dia nih. Jadi waktu itu gue pernah ngontrak kan sama anak-anak kan. Terus di kamar gue itu emang kadang-kadang bisa buat rekaman gitu. Nah itu pas gue lagi nggak ada, tetangga kamar gue itu adiknya gitaris gue. Jadi selama gue nggak ada itu katanya di dalam tuh ada yang nyanyi-nyanyi. Mampus. Terus ada filenya. Ada filenya? Ada filenya. Lu publish nggak? Enggak. Terus digoreng gitu kan, lumayan biasa lah. Pinter banget ya cari cuan Tapi ya. gitu, anehnya cuman bisa di play-nya di komputer itu doang. Begitu gue pindahin, ya suaranya nggak ada. Nggak ada. Lurus aja gitu. Mungkin dia pengen terlihat sebenarnya, mau menunjukkan bakatnya. Tapi emang iya. Itu emang Iya kan? betul kayak Bener gitu. kan? Iya. Kayak pengen Dia pengen apa? diketahui. Pengen eksistensinya Aku juga pengen pernah pengen juga di. pernah. Pengen diwaro aja ya. Iya, pengen di. Lu nggak ada usaha buat melepas santet, Bang? Kedukun Banyak. gitu. Ke dukun, kemana? Oh, gue udah ketemu dukun lebih lah dari 50 orang. Banyak banget. Pekan, bisa datang ke pekan raya dukun gitu kan ada. Raya Dukun apa ya? Raya dulu. Kayak dukun ini bagus nih. Dimakan dong, dimakan. Kan Mau dukun ini makan ini kayaknya. atau mau makan aku? Ada usaha tapi, Bang? Ada usaha. Tabib, Ada. coba tuh tabib gitu. Gue banyak sobat dukun, Pak Ustadz, Banyak ya? itu banyak banget. Nggak bisa dicabut itu santet katanya, Bang. Eh, Kenapa bisa dicabut? Kenapa? bisa. Jadi tiap sakit apa disembuhin, sakit apa disembuhin. Tapi kan diserang lagi. Oh diserang lagi. Oh dia terus-terusan Terus-terusan. berarti ya? Berarti emang Orangnya harus sangat-sangat tekun dan kayaknya banyak Dan duit giat gitu. ya? Banyak duit buat harus melakukannya. nyari sumbernya. Sampai detik ini nggak tahu tujuan dia tuh apa gitu. Iya. Dendam. Dendam aja. Apa pernah nyakitin, misalkan personil abang atau abang. Kitanya nggak ngapa-ngapain, tapi kalau orang kayak gitu kan dendam karena dia sendiri yang Buat. Mm-mm. Wah, ngeri juga ya. Emang iri dengki nggak boleh. Mm-mm. Gila sih. Pernah nyamperin orangnya nggak sih? Oh iya sama. Kan lu tahu orangnya masalah, kenapa lo nggak lu samperin aja kak? Kalau terus disamperin mau ngapain? Ya cuma mau konfirmasi aja tujuan dia itu buat kayak gitu apa? Nggak akan ngaku. Lu nggak ada niatin ke dukun, adu spek sama dukun dia. Iya. Aduh mekanik ya. Aduh mekanik. Aduh mekanik bro. Aduh mekanik dukun ya. Rival tuh. Kan dukun tuh ada dukun berdua. yang baik ya. Ada Ilmu putih. kalau misalnya ketemunya yang nyembuhinnya Pak Ustadz baik semua. Kalau dukun ada yang baik,
ada yang matre, Iya. ada yang kejam. Bukan perempuan aja ternyata emang. Yang kejam masa dukun kejam. Nah yang kejam ini mereka malas nyembuhin. Jadi ngebayin. Gua bunuh aja gimana gitu. Oh gitu. Dong. Akunya nggak punya nyali buat melakukan itu. Ngeri banget ya ternyata. Sampai detik ini orang ini masih di sekitar band atau sama Iya. abang. Lah kenapa nggak ditegor atau gimana gitu? Iya, takutnya kan makin banyak korban lain Iya. gitu kan. Susah sih kalau klinik nggak ada bukti ini sih bang. Nggak bisa. Kalau aku makanya nggak pernah ngasih tahu orangnya siapa gitu. Soalnya begitu ngasih tahu orangnya siapa, kayak nuduh kan. Oh iya sih, nggak ada bukti. Kayak nuduh atau misalnya ngomong di sosmed gitu, kan? Nggak jelas juga. Iya, kayak nuduh. Iya sih bener sih. Benar-benar jatuhnya fitnah sih. Ih, kok Doce kayak nggak percaya sih? Lagi mikir justru. Orang Kayak nggak percaya, tapi mukanya orang begini, lain begini gitu dia. ternyata orang. Aku pikir aku tuh menjaga rahasia gitu ya. Tapi ternyata orang lain tahu gitu. Banyak kalangan yang udah tahu gitu. Tapi lu sendiri percaya nggak sih kalau mistis kayak gitu? Jujur aja, jujur. Jujur aja. Gue tahu hal itu ada. Ah gitu. Apa tuh contohnya? Kalau pemain band pasti Kalau dia nggak percaya, dia punya konten nih. Dia punya konten nih, gue buktiin khusus nggak ada. Enggak, masalahnya gini kan ini udah ada contoh. Iya. Jadi, oh emang gitu. Jadi emang belum dapat narasumber yang mengalami langsung Nah, gitu kan. langsung belum, makanya gue Berarti penasaran nanti abis banget ini gue. langsung dibawa ke Habis ini kata padahal lu nih. Waduh, udah satan. Tapi udah emang satan. nggak bisa dibuktiin. Iya sih. Di saat kita berusaha membuktikannya itu Sulit. Wah, gila sih. Karena dia nggak ada bentuk secara fisiknya juga kan, Kak? nggak. Jadi orang-orang yang melakukan hal ini tuh bukan orang bodoh gitu. Kalau misalnya bisa ngebuktiin ini, bisa ngebuktiin gitu, itu sulap. Lu sebagai wanita saingan sebagai LC banyak kan? Alhamdulillah, nggak ada yang bisa menyingkirkan posisi gue sebagai nggak ada ya? senior. Paling besar, bro. Paling besar. Nggak ada yang bisa Banyak menyingkirkan saingannya. posisi gue sebagai Banyak. LC senior. Karena treatment gue beda. Karaoke-nya beda deh, bro. Beda. Pegangan mic gue beda. Tapi ngomong-ngomong karaoke, kan sekarang banyak banget nih buat lu yang di Doci. Banyak banget kayak misalkan orang-orang yang kayak ibaratnya bisa dibilang karaokean bareng, cover bareng, dan jobnya banyak. Nah, menurut lu sendiri nih sebagai musisi yang kan banyak juga lagu lu kan juga dipakai lah sama mereka. Kayak gimana tuh stigmanya menurut lu? Kayak gue sendiri sih ya, gue kan kadang-kadang ada job DJ ya, tapi DJ-nya lebih ke karaoke gitu kan. Nah kalau gue kan berarti kan gue nggak bayar sama Iya. artisnya ya. Tapi in a way gue gimana ya bilangnya ya? Kayak gue sendiri, gue kan ada di band Piwi Gaskins gitu. Tapi waktu itu gue cuman di hire gue sebagai gue sendiri, tapi ngebawain lagunya Piwi gitu kan kayak menurut penyelenggara daripada mahal-mahal dia aja nih dia bawain lagunya Piwi juga kan emang itu sebenarnya kan nggak fair. Tapi hal kayak gini bakal tahan sampai berapa lama sih gitu loh. Ya sekarang sih gue sebagai ini aja sih sebagai orang yang supaya lagu-lagu yang gue bawa itu nggak dilupain sama orang aja gitu. Tapi kalau lagu gue dibawain sama orang ya berarti gue juga menyikapinya kayak gitu juga. Oh, jadi Orang ini emang mengingatkan lagu gue buat orang lain bahwa lagu gue masih ada dan masih ada peminatnya. Tapi kalau udah dibawa di ranah yang lebih komersil lagi, kayak dipakai iklan atau covernya dimonetize dan duitnya banyak banget tapi gue nggak dapet, nah itu nggak fair jadinya. Gitu. Jadi permasalahan juga kan. Soalnya kalau gue, ya itu tadi gue dipanggil sebagai DJ dan penyelenggara tahu lagu gue yang pas gue lagi bawain lagu gue banyak yang nyanyiin, itu jadi pertimbangan. Oh berarti nextnya Piwi aja dibawa ke sini. Ternyata banyak nih yang tahu lagunya gitu. Jadi sekalian promosi juga untuk bandnya. promosi juga. Iya sih bener juga sih. Karena kan perkembangan di sana kan banyak juga kayak lagu cover atau lagu pop jadi dangdut. Jadi koplo. Iya, jadi koplo kayak gitu-gitu kan banyak banget apa ya? Ada kubu-kubu yang suka, ada kubu-kubu yang kayak ini nggak lagunya nggak original, banyak yang kayak gitu-gitu kan kayak orang-orang kultur gitu-gitu lah. Itu kan di situ banyak banget tanggapan-tanggapan yang kurang baik menurut Iya. gua ya. Nah di situ jadi banyak komentarnya kayak oh untuk lu sendiri yang sebagai musisi nggak ada masalah berarti dong kayak gitu kan. Kalau di konteks yang lebih profesional lagi, yang kita ngomongin royalti ya, yang bertanggung jawab untuk ngebagiin duit yang gue bawain bukan gue, tapi yang punya tempat. Karena dia yang punya speaker, dia yang ada orang di situ. Jadi harusnya kalau misalnya ada orang yang minta duit, ya lu minta duitnya sama yang punya acara gitu kan. Gue kan dibawa ke situ sebagai selektor gitu ya. Tapi kalau misalnya lu akhirnya mempermasalahkan, kenapa gue gak dikasih? Ya lu minta sama penyelenggara gitu. Emang rutenya gitu. Kalau publisher itu dia harus ngetok ke penyelenggara, Iya, betul. bukan ke artisnya. Makanya kan waktu dulu kan sempat rame tuh
ketika dipermasalahkan band-band cover, band-band cafe, band-band yang bawain top 40, terus habis itu nggak bisa bawain lagu sendiri, terus kita cari duitnya gimana? Ya yang harus bayar tuh bukan bandnya, tapi yang punya tempat gitu. Benar, itu benar sih. Karena maksud gua banyak banget kan perkembangannya kayak untuk zaman-zaman yang masih pada muda-muda, yang tua-tua kan dibawain lagi biar mengingat remembering, akhirnya artisnya juga turun. Kayak gitu sih kurang lebih. Cuman ada pernah masalah nggak sama fans atau apa? Masalahnya? Misalkan kayak lu kan punya lagu banyak nih, kan suka ada fans-fansnya yang memang ngikutin lu banget. Terus ada orang ya fanatik, terus ada orang yang kayak ngikutin bikin lagu lu atau cover lagu lu untuk karaoke atau misalkan konten kreator gitu. Suka ada nggak sih kayak untuk ngelaporan atau mungkin malah nge-hate? Kayak zaman-zaman dulu lu APWG gitu-gitu tuh. Enggak sih kalau gue nggak terlalu ini. Lagian itu duit receh sih menurutku sih. Wih, Iya, kayak gue bahkan belum segede kayak Iwan Fals juga gitu. Makanya lagu gue yang dibawain orang siapa sih yang dengerin paling cuman segelintir orang lah gitu. Gue masih seneng karena berarti lebih banyak lagi ntar yang dengerin gue gitu. Deket tapi sama fans lu deket tuh? Deket. Wih, keren. Dia lebih ke anti Piwi Gaskin sih kalau gue lihat APWG ini Iya, kayaknya. gue tahu satu lagunya di balik hari esok. Iya, gue tahu bro. Tahu, lu tahu nggak? Coba. Di Mata Sanggaruda. Lagu yang film anak-anak Boboiboy gue tahu. Ya kan lu ngisi lagu acara yang Boboiboy kan ya? Ngisi lagunya juga. Gue pun sebagai band juga gue bawain lagu cover juga kan. Jadi pas jadi gue under Universal Records, Universal Music. Dan A&R-nya itu Pak Yan namanya. Pak Yan tuh dulu produser band-band 90-an lah. Dia produser Padi, produser Dewa 19, produser Salon Seven. Waktu gue on board di situ, dia ngasih challenge, lu punya nggak list-list lagu yang dulu itu lu cover pas lagi mulai berkarir gitu. Akhirnya dibikinlah album Salute to 90s. Salute to 90s itu gue bawain Salon Seven, ada lagunya Dan, terus lagunya Dewa 19 yang Kangen segala macam. Jadi gue list, terus urusan publishingnya label yang ngurusin. Akhirnya gue bawain. Jadi kan itu kan emang lagu cover kan, tapi secara legal beres. Gitu. Oh, aman sih kalau gitu. Terus kalau tadi ngomongin fans, apa yang paling aneh yang pernah lu temuin selama di karir musik lu tuh fans yang kayak gimana? Kalau Bang Otong kan nggak ada yang nyantet Iya, dari berawal. Banyak sih kalau gue. Emangnya itu fans? Awalnya fans Kan Bang, saking sukanya pasti kan? Fans kan Bang ya. Awalnya ngefans sama bandnya, pengen gabung, pengen masuk, ternyata nyantet. Kalau Doci mungkin ada kejadian aneh lainnya. Gue lebih ke Kalau berharap banget jawabannya ke arah sana gitu. Mungkin ada waktu lebih buat disantet gitu. Waktu lebih ya nih. Enggak sih gue Waktu free ya. kalau mistis sih enggak, cuman ya banyak lah gue ketemu sama yang beberapa yang bikin gue gak nyaman juga sering gitu. Ada yang Contohnya apa tuh, Pak? contohnya pernah main di satu kota, terus pas lagi buka kamar hotel ada yang di dalam. Oh, udah siap dong itu. Udah ready gitu. Tanya dulu cewek cowok. Cewek cowok. Cowok ya enggak. Gak seru dong. Bukannya itu fasilitas malah. Rider. Bukan itu rider. Rider cowok dalam kamar. Iya. Tapi itu biasanya justru bukan beliau yang bukan sembarang beliau. Kenapa dia punya akses sampai hotel segala macam. Jadi kayak misalnya gue lagi main di satu kota, emang ternyata dia anak pejabat, terus dia ngefans banget sampai dia punya akses masuk ke kamar hotel. Tapi Bener, karena itu kan privasi kan? cuman ya karena gue dulu juga bucin, jadi gue takut yang kayak gitu pasti gue oper ke kru. Anak pejabat dikasih kru. Yang ada disetem. Tolong ditundulin nih. Kalau manggung kayak dilemparin gitu lu pernah? Pernah. Tapi nggak pernah kena. Kak, lu pernah gak sih, kan ada beberapa artis yang gue tahu tuh lagi manggung tiba-tiba itunya diremes gitu, ada loh. Kakak pernah gak Ada, dapet lato-latonya kan? gitu? Iya, lato-latonya diremes. Gini. Ada sih beberapa dulu. Kalau di saking kampung gemesnya. kayak gitu. Iya. Pernah? Mul melakukan pelakuan itu. Di Jombak gitu ya. Waduh. Ibu-ibu. Di stut. Dispute anjir, dispute. Ibu-ibu ada yang nonton koil. Ibu-ibu nonton koil. Apa effortnya gitu. Kalau manggungnya di desa lah ya, bukan kampung, di desa-desa Desa. yang ini kecil. Pedalaman. Itu kayak gitu. Wow. Ngeri banget. Yang nonton tuh bukan hanya
ya katakanlah karena kita masih masuk band metal gitu ya, jadi yang nonton udah bukan anak metal gitu. Udah banyak. Seluruh warga aja. Seluruh warga, sekitar, iya. Nah itu biasanya ibu-ibu lah pokoknya. Kalau udah, ya mungkin jarang lihat pemain band kan. Haus hiburan ya. Haus, Ah, iya. Kita beres. Ibu-ibu nonton gue Headbang bro. Yang ngantri, yang Baju ngantri. buat headbang. Yang ngantri pengen foto, yang ngantri pengen meluk-meluk gitu, ibu-ibu semua. Emak-emak gitu. Dan belum tentu pada hari itu udah tahu. Jadi Iya, mungkin iya. ya di ini dulu aja biar nggak ketinggalan ya diinin aja dulu, abis itu baru cari tahu oh ternyata ini gitu. Tinggal di arisan tinggal dibahas deh. Kalau Dewi Gaskin mah yang bocil-bocil cakep, pensi tahu. Anak-anak pensi. Iya, bener. Cuman waktu di desa itu bang, lu ngancurin gitar juga tuh? Penting kita kan. Ikonik lu kan ikonik Iya, banget. ikonik gitu kan. Hancurin sumur. Jangan Di dong. tempat gituan soalnya gimana ya ngomongnya? Gimana? Manggung tuh nggak ada lampu. Nah, Oh. Jadi di lapangan gitu ya. Satu panggung gede. Itu paling cuman lampu apa yang namanya tuh yang panjang tuh? LED. Neon. Neon yang panjang itu. Iya. Itulah paling 4 biji gitu. Ah, serius? Iya. Nggak bayar token listrik kali ya? bukan emang nggak ada Emang nggak alat ada. canggih ya. Emang nggak ada? Terus nggak ada ruang artis itu nggak ada. Nggak ada. Jadi ini panggung. Iya. Beres panggung kita turun. Terus itu rumah orang. Mau ada Nah, kita di rumah itu. Kayak gitu. Jadi nggak bisa mau melakukan hal-hal yang gimana nggak bisa. Tapi memang harus wajib banget ya sih itu emang ikonik lu ngancurin gitar tuh emang wajib banget. Gue sayang banget kok. Emang gue ngancurin apa ya? Mix salah. Aduh sayang. Jangan. Kok kayak gitu ya? jangan. Salah. Vendor Mike. Iya kan, punya vendor. Bener, sound system ya jangan. System Bingung. Enggak, biar seru aja, nggak no reason gitu. Stok gitarnya banyak berarti. Banyak sih kayaknya. Banyak. Lumayan. Apa gitar yang tadi udah anjur disusun lagi? Disusun lagi. Masuk dong. Gitu. Oh benar. Pakai Jadi- lem setan ya? Ada ininya, ada apa? Sebulan misalnya 3 gitar gitu. Oh. Nah 3 gitarnya di roll Oke. dalam sebulan. Bulan depan 3 gitar lagi. Yang udah hancur, ntar dikumpulin, di lem lagi. Emang bener lo di lem? Yang penting atraktif aja dulu. Biar hancur. Sampai tingkat kehancurannya udah Nggak bisa banget. Nggak bisa lagi nggak ya, bisa udah balik lagi. lagi. Nggak bisa balik Berarti lagi. itu jatuhnya properti yang emang harus dihancurin Iya, ya? iya, gitu. Dijatah gitu loh, sebulan 3 gitu. Iya, kayak gitu. Kalau lu, Bas pernah dihancurin? Nggak pernah sih. Sayang ya? Sayang. Kalau Saya perempuan, kecil lagi, saya. kalau perempuan pernah dihancurin nggak? Nggak. Perempuan yang ngancurin gue. Kan jadi lagu abis itu. Oh iya benar. Siapa yang tega ngancurin? Kalau ngelihat ke musik zaman sekarang ini kan, zaman dulu kan band naik-naik banget kan, banyak banget orang bikin band. Kalau sekarang menurut kalian menjadi seorang anak band tuh bisa menggantungkan hidup gak sih? Bisa hidup nggak dari uang situ ya? Sekarang sih makin bagus ya. Malah makin bagus. Makin bagus ya? Iya, makin bagus. Bukan di dunia solois kebanyakan sekarang makin oke. Sekarang kan banyak solois. Ya mungkin banyak sekarang festival. sedang solois. Mungkin ntar band, mungkin ntar trio, mungkin. Iya. Ada Dulu masanya ya. modal lebih gede ya kan untuk rekaman Iya. berarti harus punya alat yang gede-gede banget. Sekarang kan semua pakai laptop juga bisa di rumah. Terus zaman dulu kan belum tentu jadi duit. Belum Ya, jadi Dok. duit, iya. Maksudnya banyak sekali yang gugur di tengah jalan gitu pemain band. Karena habis di modal ya dulu. Kalau zaman sekarang kan rekaman lebih murah. Terus kita nobody itu bisa Akses lebih gampang. bisa langsung masuk ke Spotify gitu. Jadi lebih ke gimana hoki lu aja deh. Kalau Balik hoki. Balik banyak, lagi. soalnya banyak banget di Indonesia aja kayaknya banyak banget band atau musisi yang nggak pernah didengar namanya gitu ya. Tapi penghasilannya dari digital tuh Ya besar. bagus. Banyak Iya. banyak. Kayak gitu. Terus kalau misalkan tanggapan lu nih tentang anak orang pakai baju band tapi nggak ngerti band kan Nggak banyak tahu tuh. band. Kalau satu dua kan nggak masuk gua. Dia bajunya Metallica, tapi ada elbow-nya. Ada ilmunya. Sejak kapan kamu dengerin Metallica? Karena Gua kan dulu Master of vokalis Puppets band. tuh, Master of Iya. Puppets. Vokalis dulu gua di Master band. of Muppets ya jadinya. Dulu nama band marching band apa kalau salah. Gua vokalis ya, vokalis. Dia bukan marching band. Vokalis tapi marching Blue band. Blue band dia. Menurut lu bagaimana?
Bang. Atribut anak band, cuman ternyata nggak ada iniannya sama sekali. Ya pasti kalau misalnya bahasanya poser ya semua orang pasti sebelumnya expert akan satu hal pasti dulunya sotoy. Iya, benar-benar. Tapi habis itu kan jadi ngulik. Yang tadinya cuma ngelihat bajunya bagus, habis itu ya kayak tadi lah main di desa, nggak perlu tahu dulu nih artisnya siapa, yang penting gue deket-deket dulu, kan habis itu kan ngulik. Nah jadi merchandise itu sebagai pintu pintu masuk. Ya kalau misalnya narkoba berarti baru nyobain yang lain gitu. Kok gitu sih? Nggak boleh ya? Gitu ya? Analoginya terlalu. Analoginya seperti itu ya? Analogi Anda dirindukan BNN loh. Kenapa sih? Gue jadi deg-degan di sini, Bro. Halo BNN. Iya, terus kalau misalkan lu kan tadi ngomong juga banyak orang-orang kayak fans-fans yang punya beliau bukan sembarang beliau. Iya, bener. Terus sekarang tuh ada yang juga rame kayak orang-orang pejabat mukulin orang, seenaknya lah. Nah, ada nggak sih kayak pejabat, maksudnya anak-anak banget ya, seseorang kalau gitu yang kayak seenaknya aja ke band lu atau gimana gitu? Kalau gue sih justru lebih ke positif sih. Jadi jadi orda lah. Misalnya gue tahu nih gue ke Makassar, gue udah punya pegangan orang-orang yang di sana, tapi sebagai ini aja ininya hubungannya baik, nggak yang merugikan orang gitu. Dia akhirnya bisa sponsorin untuk hal apalah, diajak bisnis bisa segala macam. Cuman untuk jadi yang songong-songongan gitu nggak pernah sih. Kenapa bang? Kegedean? Aduh iya lagi ya. Lagi kirain santetnya datang lagi. Tiba gede. Kayak garungnya tadi. Terus kalau misalkan dari fans yang kayak gitu kan berarti jadi suatu bisnis atau segala macam. Berarti banyak, nggak satu kota doang dong, banyak dong kayak titik-titik untuk teman-teman yang kayak gitu, rekan-rekan lah yang sekarang Ya, sampai sekarang nggak? jadi kolega. Tapi ya gitu karena emang niatnya juga selalu baik. Ya jadinya berteman baik, ya saling nggak merugikan aja gitu. Terus kalau gue bikin challenge kayak lu bikin lirik temanya pemerintahan bisa nggak tuh? Bisa kalau Oh iya. Waduh. metal. Bisa ya? Tiba-tiba jadi toser lo. Suruh nyemes orang. begini dioper lagi. Paham juga dia. Nah, gitarnya ada. Aduh, enak tuh. Jangan dipatahin tapi Bang, Bang. jangan Gue yang main, dihancurin ya. gue yang main gitar, Dihancurin. liriknya dia deh. Masih cicilan itu pay later. Cie, ini udah paling standar nih. Istana boneka. Wahana paling adem. Udah kuncian bawa anak itu. Kajian bawa anak. Istana boneka. Kajian bawa anak itu aja. Gimana nih? Udah tadi aja. Oh iya. Harus pakai lirik ya? Iya dong. Iya. Tentang pemerintahan aja. Intro dulu ya. Tentang apa? Pemerintahan. Oke, 1, 2. Ayolah kita korupsi. Jangan tahu dulu. Tuh, Ayo, tar dulu. dapat. Ayolah kita korupsi, mencari jati diri sebelum mati kita korupsi. Ayo. Kenapa jadi ajakan? Ayo kita korupsi. Oh, ref. Oh ya oke. Tuh, wah, dapat. Korupsi membangun negeri, membangun negeri, membangun negeri. Korupsi Lah, Korupsi membangun negeri. Dia kan dapat duit. Cuma. Koruptor itu pahlawan. iya kan? Iya sih. Iya sih. Tapi kalau ngomongin nyanyi tuh lu pernah gak sih manggung ditolak, Bang? Maksudnya? Kayak misalkan lu mau manggung nih, terus ditolak sama kayak entah warga atau misalkan mungkin Oh, sering. riders Oh, iya? lu atau Apalagi apa. aliran lu kan cadas banget, Bang. Kita sih sering lagi main baru 3 lagu terus datang itu diberhentiin sering. Oh serius? Sering banget. Sering. Ada yang paling parah cuma 1 lagu malah. Terus gimana? Lu nggak komplain sama panitia atau apa segala macam? Enggak. Kalau kita selama bayarannya Iya oke. sih. Oke ya. Selama bayarannya Naik udah dibayar. pokoknya selama bayarannya bagus, maksudnya udah lunas, udah ini, terus si panitianya juga nggak rese, nggak gimana-gimana,
happy kita ya. maksudnya bekerja sama dengan baik aja dengan semua itu, dengan semua polisinya lah atau Soalnya siapanya kan lah gitu. hal-hal yang nggak diduga-duga juga kan kayak gitu kan. Iya, Baby Gaskin pernah mengalami itu kah? Pernah dong. Serius? semua band kayaknya pernah. Ada kalanya kayak ya jenuh gitu sih, ada pasti ada jenuhnya. Tapi ya habis itu ternyata emang ya kangen juga. Emang ternyata ini hal yang paling gue senengin gitu untuk dilakuin. Mulai lagi tur kapan tuh? Kira-kira PWG udah ada rencana atau gimana? Gue itu belum sempet untuk mikirin tur panjang sih, karena pada akhirnya nggak usah tur, panggung juga banyak. Sih gitu, sombong gitu ya. Sombongnya dulu. Nanti kalau udah nggak laku baru. Iya, klarifikasi juga ujung-ujungnya. Tapi emang kalau di negara ini, kalau sebuah band tour itu duitnya dikit. Oh gitu malah bang? Habis di ini ya, produksi. Habis diproduksi. Jadi terus kalau tour sponsornya misalnya 1 atau 2, bayarannya tuh di rekap ya? Direkap. Di rekap. Terus beres tur gitu ya? Jadi sekian juta gitu buat berapa kota. Rangkaian kota. Kalau misalnya satu-satu kan itu udah Nah kalau lebih enak. satu-satu, kayak Doci bilang main di sini itu bayarnya full. Nah, kalau band luar gini ya, bikin album nih. Ya udah dari album itu akhirnya diturin gitu kan ininya, cara kerjanya. Kalau kita kan enggak, kita habis ya kadang-kadang orang juga nggak tahu lu habis ngeluarin album baru. Yang penting bandnya ada terus ya, berarti diundang aja terus gitu. Jadi sekali manggung-manggung festival itu malah sekalian promosi juga si album Iya. sekalian kan. Kalau kayaknya. di sana kan tour itu sebagai mempromosikan album gitu. Kalau di sini udah jarang yang kayak gitu ya, habis ngeluarin album terus tour promoin album ini doang gitu kan jarang. Hampir nggak ada ya. Hampir nggak ada. Banyak sih berarti ya. Pokoknya sejak pandemi kan emang banyak. Karena ada pandemi, terus nggak ada panggung, nggak ada segala macam. Sekarang tuh udah berubah semuanya berubah gitu. Nah nggak tahu berubahnya ke bentuk yang seperti apa, karena kan baru beres pandemi juga, baru mulai ada konser-konser juga belum setahun ya. Belum setahun. Dan regenerasi band kayaknya lambat bang ya? Nggak ada band-band Cepet, muda lagi. cepet. Masa sih? Kayaknya band-band muda lagi belum kelihatan ini. Siapa menurut abang nih band muda yang sekarang potensi? Semua potensi. Kalau untuk di Kan genre yang mirip, kalau gue bilang juga lu belum tentu tahu band baru kan. Iya sih. nggak maksud untuk genre yang mirip, tahu banget kayak nih sama orangnya. Koil gitu, suka ngeliatin nggak sih? Kayak merhatiin gitu. Ayo. Gue sih, kalau pengetahuan gue tuh paling minim hampir tentang apapun gitu. Tentang Baby Gaskin? Ya kita kan udah lama ketemu. Karena kita sering bareng dan segala macam. Gak usah gitu, dia tuh belum tentu tahu lagu gua. Gua belum tentu. Belum. Maksudnya di antara pemain band tuh belum tentu saling tahu. Benar-benar. Saling tahu lagunya Masing-masing juga. belum tentu tahu gitu. Nah, kalau ngelihat yang sekarang tuh kan, gua kan nggak tahu. Gua tuh nggak pernah baca berita, nggak pernah nonton TV ya. Cuman tahu kalau di Twitter ada yang mention, Baru baca tuh ya. itu pun kalau aku baca dah, ya kan? Yang mention gue kan entah berapa puluh ribu orang gitu. Jadi Banyak banget atau Koil tuh mention. kayak yang baru gue tahu siapa, lupa lagi namanya, cewek kecil gitu. Apanya? Dinikahin? Oh, enggak. Bukan. Pokoknya kayaknya judul lagunya Asma Librasi. Iya. Itu baru Kalibrasi. baru Suki Bornean. Iya. Iya baru tadi itu. Kenapa dia diprotes tuh Kenapa? Nah, itu belum tahu. Kayaknya lu harus tahu lagu itu bang, dan lu harus lihat yang goyangan yang di koplo ini bang. Iya. Karena orangnya koplo kayak lu, lancarnya kayak lu nih, kalau lancar mungkin sama kayak gitu. Yang begitu ya. Ya. Lu harus bikin kayak gini. Kalau ada orang sampai punya lagu yang diprotes sama banyak orang tuh pasti lagunya Berhasil. hits banget kayak gitu. Jadi ya bagus aja buat seluruh yang protes tuh membuat lagunya makin naik. hits gitu. Makin viral. Makin viral ya. Gue kemarin dimarahin gara-gara diwawancara. Gara-gara ngomong apa ya? Gue ngomong apa? Salah ngomong itu. Enggak. Ngomongnya sih benar, tapi Ada menyakitkan orang. Ada obrolan apa? Terus di belakang obrolan itu gue bilang gue nggak tahu lagu Dewa. Gue bilang. Oh iya, ada potongan-potongan di TikTok tuh bang.
Potong-potongan lu nggak tahu lagu Dewa. Ah, kan, pokoknya kayak gitu. banyak gue kan Iya. jarang buka Instagram ya. Begitu buka Instagram, kenapa banyak yang marah-marah ya? Kayak apa padahal bener ya. Padahal memang bener kan. Ya emang nggak tahu mau gimana ya. Jadi Iya, karena kan kakak sibuk sama musik kakak juga sendiri. enggak juga. Oh enggak juga? Gue kira. Enggak, emang nggak tahu. Salon Emang siapa nggak nggak tahu? tahu? Seberapa iya. pantas kau kutu. Ah itu tahu. Itu tahu. Karena ada yang pakai kacamata itu. Nah, itu, iya. Yang pakai kacamata yang lain Nah, itu. Tahu tuh. Kayak gitu. Itu tahu. Itu tahu, iya. Oh berarti gak semua musisi itu tahu lagu orang lain ya? Belum tentu. Belum Belum tentu. tentu, belum tentu. Belum tahu. Bukan maksudnya sombong atau gimana juga enggak kan sebenarnya. Emang lu LC kenal LC lain? Belum tentu. Gak gitu. Itu rival gua. Oh, rival. Itu senior. Gua gak penting. Gua gak perlu tahu Aku main orang. bola aja nggak tahu gitu. Terakhir nonton sepak bola itu zaman Maradona. Wah, anjir. Maradona. Bang di rumah nggak ada TV bang? Apa belum beli STB? Nggak ada. Bisa nonton. Nggak ada TV. Serius bang? Iya, gue terakhir nonton TV itu SMP kelas 3 lah kayaknya. SMP Maksudnya kelas itu tiga. tahun 1988 mungkin. Gua juga belum lahir itu. Iya. Ada 2 tahun sama lu. Mau. Kalau lu sih masih nonton TV kan? Apa udah aliran Netflix itu ngajak cewek nonton bareng? Aliran sesat dia. Udah Ya menikah, sih bro. gue udah nggak, iya udah jarang. Paling gue nonton TV kalau lagi manggung di mana, terus di hotel ada TV, ya di situ Tapi aja. emang nonton. sekarang jarang sih orang nonton TV Kak. Benar. Lebih ke YouTube dan lain-lain. Sekarang lebih ke on demand benar. kan, lo mau nonton apa ya Benar. tinggal ini aja, tinggal cari aja. Ya, dari itu sebenarnya bener-bener sih. Terus kalau misalkan kalau gua nanya sedikit personalnya, berarti udah pada menikah nih semua? Udah. Oh udah. Pernah ada rebutan cewek nggak sih dulu di ngeband gitu? Udah nggak menikah. Oh, udah nggak menikah, sudah pernah berarti ya? Pernah dia. Tapi pernah nggak sih, lu dari Roci? Dokter cinta nih? Kalau gue kebetulan emang lima-limanya seleranya beda-beda. Oh, jadi nggak pernah Alhamdulillah ada sih, tuh? jadi nggak pernah ada. Digilir gitu belum pernah ada? Kan anak band dulu gitu. Zaman band, dulu gue. zaman dulu lu. Iya, Ah, gitu. ini nih, yang TikTok yang Asma Librasi itu. Oh iya. Nih, Itu keren penyanyi sih. aslinya bukan? Enggak, ini jogetnya gitu. Oh, nggak beda suaranya Gue ya? bilang mirip sama lu bang. Gondrong Dia doang. gondrong, tapi dia tuh Oh badan gue six pack nggak kayak gitu. Lara. Nggak semua orang gondrong atau koil gimana sih? Siapa tahu lu pengen bikin. Iya buat aja seru tahu, lucu. Doci kayaknya lebih berbakat untuk melakukan hal Lebih seperti lihat ini. ya. Dengan topi pandanya kan. Lebih bandar. Iya. Ini bahasanya agak-agak ribet bang. Iya. Makanya jadi polemik. Iya. Udah kedengeran bang pakai krim. Nyangkut gua. Gua bisa nyangkut gua. Lu mirip sama mantan bininya abang lu. Masa sih? Iya, Bang. Kayak Yaudah gitu, jadiin aja gua bang. Jadiin aja. Gua memaksakan diri, bukan memantaskan, memaksa. Dikit lah. Iya bang. Berarti soal ini selera lu mas. Selera lu, selera lu. Iya. Sarah dong. Selera lu bang. Ada Kalau yang besar-besar sama Bang. gimana? Bapaknya yang besar. Tekadnya dong. Oh Iya iya. kan? Kalau- Jelas. Positive thinking. Tekad bukan Bukan, Beda. tekad. Kalau bang Otong selera lu nggak? Bang. apa? Mah gua mah sera-sera aja. Gak bener lu. Enggak, gua suka orang tatoan emang. Pemakan segala dia. Soalnya kan pernah segini katanya. Iya. Ngeri loh bro. Itu bisa di style-style kan bang ya? Lu suka cowok tatoan deh? Tatoan. Suka banget gua cowok tatoan. Tatoan dong lu cupu lu. Gak punya gua sama tato gua. Nah, masa lu kalau sama gua, lo lihat ya tato gua. Tanda lahir adalah. Ada lain, tompel dong. Tapi lu tadi kan udah berpasangan nih. Itu tuh berawal temen, fans atau gimana? Karena kan namanya band mungkin gak ada waktu atau segala macem, susah kan untuk. Kebetulan kalau istri gue awalnya temen sih, tapi temen udah lama nggak ketemu, terus ketemu lagi di Path waktu itu tahu Oh, nggak? Path. Oh, Pet. Lo nongol lagi nih gitu, terus ya udah akhirnya jadi dulu pas pertama kali kenal kan memang bedanya kan lumayan jauh, ada 5 tahun lah. Jadi pas gue lagi kuliah dia masih anak sekolah gitu, kayak ya belum berani lah buat dia papain. Oh itu. Dia papain. Ada di gemes lah ya, masih ada di Dia gemes. papain. Ya, akhirnya lost Batute, contact. batute. Ternyata juga ya akhirnya cuman kependem doang, terus habis itu nggak ketemu lagi. Nah pas udah dewasa kan lebih pantas ya Udah sukses, ketemunya udah gitu. duit, ya. Umur juga udah bisa lah Matang ya gitu. saya. Ya udah terus ternyata ini cocok-cocok aja. Akhirnya jadi istri. Tapi kalau misalnya pertanyaannya apakah istri gue tuh fans gue? Enggak sih kayaknya enggak. Enggak.
emang jadinya nyaman gitu. Dia kan tahu gue sebelum jadi apa-apa juga kan. Bener-bener sih. Oke, mungkin sekarang karena dari tadi kita nanya mulu, kita harus masuk segmen selanjutnya. Iya, Apa coba Kim? Ini sebenarnya segmen yang penuh dengan act out sekali ya. Kita tidak perlu membutuhkan jawaban, kita hanya butuh Tindakan apa yang kita lihat, saja, tindakan ya. aja. Kita masuk di segmen unboxing resleting. Aduh, gitar aja heboh loh. Ampun deh gue. Sebelum unboxing resleting, kita nanya-nanya dari fans dulu. Tanya apa nih? Segmen SKJ. Gimana? Gue lupa nih. Lu gak sabar banget Ih, gara-gara tadi sabar. bisa di-revise ya? Segmen SKJ Gua mau dulu. Mel yang review ntar nih. Beneran gue review. Aduh gue mah ayo Tapi ayo sebelumnya aja. kita bener kata Kori tadi ada segmen SKJ, subscriber kasih jawaban, sabar ya, tenang aja. Kita bakal Kasih jatah. subscriber kasih jatah. Ada pertama dari Farhana Ditya Rahman. Gimana rasanya jadi musisi atau musisi band yang Yang selalu, selalu bersinar. Lu Untuk masih Bang Otong. Dulu. Kalau aku kayaknya nggak pernah bersinar juga ya. iya merendah gitu lah. Jadi nggak tahu rasanya gimana. Gimana rasanya jadi musisi band yang selalu bersinar kalau Doci? Kan berarti kan supaya nggak redup harus cari bahan bakar terus gitu, jangan berhenti berusaha. Kalau udah sampai berhenti berusaha berarti ya hasilnya juga mandek gitu. Jadi ya itu PR sih. Maksudnya kalau udah jadi musisi kan itu udah jadi resiko pilihan profesi ya. Kalau kantoran kan enak, udah digaji udah tahu gitu sebulan besok dapat berapa, sebulan besok dapat berapa. Cuman kan kalau musisi kan harus mikir, kayaknya kurang nih cicilan besok, harus ngapain lagi gitu. Itu lebih ini lagi gitu. Ya harus berkarya ya? harus berkarya terus. Bensinnya itu karya. Selanjutnya ada Aldia Anandar. Apakah harus berkarya dengan mengikuti arus zaman atau original ciri khas sendiri aja bang? Alias otentik lah kalau orang bilang. Idealis. Kayak lu bang lagi Kiri, sekarang kiri. dari Kiri. Koyo sendiri mungkin mau collab sama siapa yang lagi in zaman sekarang. Kita lagi collab sama Fish. Jadi Fish kan lagi beken-beken banget ya. Jadi Coil mengcover lagunya Fish. Fish mengcover lagunya Coil gitu. Oke. Mungkin hanya itu yang karena kita udah cukup tua jadi nggak mau ngikutin zaman juga nggak tahu Harus dari mana? harus melakukan apa juga nggak tahu gitu. Udah main gak ada TV. Sama gue juga gak pernah nonton TV. Iya. Kalau Doci? dari lu Doci gimana? Iya sama sih, gimana caranya biar tetap relevan aja, tapi jangan sampai apa ya istilahnya ya, jangan sampai ini banget lah, nggak mecun-mecun amat gitu, harus tetap tahu ininya. No Selanjutnya offense ada ya. pertanyaan nih dari No offense. AB Erdis. Kapan konser lagi bang? Nggak, kapan konser lagi Konser nggak? baru bulan depan ya. Bulan depan nih Koil di mana bang? Nggak tahu jadwalnya. Ya gimana? Kata Google kalendernya penuh bro. Google kalendernya penuh. Orang yang gini. Santet. Hari ini santai jam 3. Hari ini. Capek ya. Aku nggak tahu terkadang. manggung di mana, hotel di mana, ntar kemana, nggak pernah tahu gitu. Kayak kesini, Hah? Nggak tahu lu? nggak tahu. Satunya ada tol ini. Diingetin lagi. Tahu cuman Main. tanggal berapa karena ya? 24. Tanggal ini gitu. Aha. Ke Jakarta jam segini, udah. Udah gitu doang gak? Heeh. Gak ada tahu tempatnya di mana-mana juga Enggak nggak tahu. Kalau tahu di sini kan aku apal jalanan daerah sini. Tadi nggak hafal? Biasanya kalau berangkat dikarungin soalnya. Kalau kalau manajerku nggak kan dia nggak bilang. Capek. Dia bilang mau ke Cinere, cuman Aha. udah di Pluit nyari-nyari. Ya padahal aku tahu dari sini. Kalau mau hampir- ngapain tahu? Hah? Kalau mau ngapain tahu? Mau apa? Mau ngapain tahu? Mau ngapain? Iya. Kegiatannya tahu? Nggak punya kegiatan juga. Iya. Ya sekarang kegiatannya mau diajak kayak gini syuting podcast digital ini tahu. Tahu. Kalau tiba-tiba Tahu. dijebak disuruh buat OnlyFans gimana? Ayo aja. Ya. Nah, ada nih. Temennya lu ada. Nah, temen lu ada Mel. Gue cari. Ambil. Udah. Gue kan nyari teman ya buat OnlyFans kan lumayan. Ini pakai baju Gojek. Nah, Bukan pakai baju Gojek. InDriver. Oh, InDriver, benar. InDriver kita. Aku orang yang hayu gitu. Bukannya lu katanya pernah main jet ski katanya di daerah sini? Iya waktu banjir. Wah, serius? Lah, waktu banjir main Ini jet ski? serius daerah sini tuh banjir sampai atap. Oh iya. Dan lu jalan pakai jet ski? Iya. Wah. Dewa kan Serius emang suka banjir? Aduh, gue balik kapan nih? Dulu banjir sampai segitu. Sampai atap. Oh iya. Iya, Segini doang.
Cuma lantai 3. Iya, ini doang. Lantai 3, iya. Gempa sama lantai 3. Beneran. Dulu aku tinggal di situ di apa? Lantai 3. Pantai Mutiara. Oh, sini. Jadi Pantai Mutiara tuh nggak banjir. Begitu keluar dari jalan keluar itu, udah banjir semua. Banjir semua. Semua. Becek dong. Itu dulu, Bang. Udah lama. Sekarang malah ngelem. Lanjut lagi. Lebih parah ternyata ya. 10 tahun lalu lebih lah. Jadi gimana kapan nih konser kalau PW kesini? Minggu depan sih. Depan. Minggu depan. Minggu depan ada di Bandung, ada di Jogja juga. Bandung, Jogja. Di Tegal udah. Iya sama-sama. Personil Sama sih sama nggak sih, hafal personil. juga. Apa? Personil masih sama semua. Masih. Oh masih. Terus satu lagi nih Aji Fajar. CHYD. Terakhir manggung dapat berapa nih? Duitnya? Duitnya. Siapa tahu ada yang nonton, oh manggil Koil lah. Cek kantong. Cek kantong. Cukup. Kalau duit itu nggak tahu kalau duit untuk band nggak tahu berapa. Serius? Pribadi. Yang Yang masuk ke masuk ke aku under juta lah. Hah, serius? serius, Bang. Serius? Udah Jadi dipotong berapa orang? enggak, Potongan manajemen, bro. Potongan manajemen. aku tuh boros. Jadi kalau misalnya habis manggung, Iya. nanya ke kru, mau makan di mana? Makan di mana? Bocoran di situ. Makan di sini om. Ya ayo makan Nanti Royal. makan di situ gitu. Terus Iya. sedangkan budget untuk makan itu satu band paling maksimal 1 juta lah dengan kru dengan segala macem gitu. Jadi waktu makan di situ nggak tahu habis berapa. Oh ternyata gitu. Aku yang bayar kan jadinya. Jadi sisanya Baik banget dia orangnya. aku cuma dapat sekian gitu. Hampir sejuta. Kayak gitu. Kalau Lucu gimana? Tahu. Ntar malah yang ngubungin ini lagi, pajak lagi. Oh iya dat bener. Iya juga. Jangan dia Benar. jangan Jawaban lu dia. tadi. Itu juga jawaban lu. Iya orang pajak banyak banget ya. Ini musisi. Orangnya. Iya. Itu juga jawaban lu, Bang. Dia Kasihan. bagus. Sejuta di bawah, janganlah. Masa, apalagi bulan pajak nih. Pikir-pikir dulu deh mau ngapain dia. Tapi itu total lagu udah berapa sih? Lu inget gak, Bang? Nggak inget. Total lagu. Total lagu. Total lagu yang pernah kita rilis gitu. Iya. 50? 60 sampai 70 kayaknya. Kalau lu? Nggak tahu, nggak ngitungin. Puluhan. Mungkin. 100 enggak tapi? Nggak 100. Nah, inspirasi musik dari mana awalnya? Kalau PW gitu biasanya. Macem-macem sih. Ya biasanya sih dari yang Aku kamu. kejadian. Pajak. Jawabnya baik banget. Kejadian ini aja, kejadian-kejadian di sekitar aja. Kadang-kadang kalau lagi nggak ada cerita, ya kan biasanya kan apalagi sejak menikah kan udah nggak ngerasain lagi kan yang namanya deg-degan naksir sama orang gitu kan. Tapi kan itu kan bisa jadi cerita orang yang cerita ke gua, akhirnya dijadiin lagu gitu. Tapi ya kebanyakan sih masih berhubungan sama perasaan lah, nggak yang ngomongin politik atau yang di luar yang gua paham, nggak pernah bikin lagu tentang itu. Oh, jadi rata-rata Berarti tentang itu feeling ya. saja ya. Tentang Anak feeling. muda. Berdasarkan pengalaman orang dan pengalaman sendiri Yes. juga ya kayak berarti. Sekarang kita masuk ke game jawab cepat nih. Meli akan memberikan pertanyaan. Oke. Silakan Mel. Jawab cepat. Jawab cepat nih. Siapa ya? Ini. Oh ini tahu Siapa? Coba. Itu siapa? Miley Cyrus. Ya benar itu Miley Cyrus. Oke lanjut. BCL bukan? Bukan. Bukan. Tahu gue juga anjir. Mahal ini. Hal ini. Ini. Ini tau nggak siapa? Emang itu musisi? Ini Ayu Ting Ting Ya, kan? masa lu nggak tahu? Siapa? anjir? Ayu Ting Ting. Betul. Benar, Ayu Ting Ting. Saya Ojak. Nih. Oh ini tahu ini. Temen lu nih. Klub Siapa? Siapa? klub 80s. Terakhir. Duh, saha Oh, eta. gue gak tahu nih. Ini cuma Pamela kita. nih, Siapa nih? Pamela. Ayo. Tahu aja. Pamela Sapitri ya? Tahu aja. Meli Guslau. Aura Kasih. Bukan Pamela nih. Aura Kasih kayaknya. Pamela Pamela Sapitri. itu. Dua Oh, serigala. Sapitri, dua serigala. Dia punya goyangan dribble. Gimana dribblenya? Dribble doang, kita nggak dikasih. Kita nggak dioper. Lagi. Maruk lo. Oke. Dribble doang.
Ampun banget ya gue ya. Boleh nggak sih dibawain ke mereka nih unboxing? Boleh dong, kan ini kan khusus, kan mau ngekos di sini kan? Ini emang kultur dan budaya Vicky mau kosan. Harus Iya dong. unboxing. Harus unboxing ya. resleting. Suruh Jelas. Ayo bang, lemasin aja bang, kita mau lihat barang apa. Bang, jadi bang. Ayo Mel. Ya, jangan salahin saya. Ayo Mel. Ini harus gimana? Ini beneran. Ayo beneran. Mel. Ayo Mel. Sini. Ayo Bang Ori. Bang Kori, nanti review ke aku ya. Bagus nggak? Nanti kalau mau tester Angkat dong. gue sih. Waduh. Dikit bang. Coba. Aneh banget sih gue yang lihat sih, aneh sih ya kayaknya. Gue mau. Tapi kan gimana ya? Gue nggak bisa ngomong. Gua melakukan apa nih? Tunjukin. Unboxing resleting. Di situ memang kulturnya gitu budayanya. Barang. Kalau mau join Barang lu, kosan Bang. sini. Tunjukin barang lo. Iya. Nunjuk Bos, lihat nih, nunjuk bro. mana? Nunjuk ke sini, nunjuk sini. Bebas. Oh tuh gede kagak biasa ya bang. Ini lagi nggak kena. Pokoknya deg-degan ya. Lihat dong dari bawah bisa nggak ya? Gini doang nih. Iya. Aduh nggak kelihatan lagi. Jangan lihat, nanti gue kasih tahu. Gitu doang. Nah. Agak lecet tapi bro. Ada apa ya? Agak lecet loh itu. Agak lecet. Kok bisa? Iya. Tapi itu kan nggak gede, maksudnya gedenya semana waktu itu. Segini. Kok bisa beda? Bisa Kan beda. dari kecil lagi sekarang. Ini nanti semangat banget nih. Siap nih kayaknya Doci nih. Ini semangat banget. Banget nih kayaknya nih. Ampun banget ya. Ayolah. Ayo. Kita jadi budak konten. Budak konten. Siap ya? Konten ini Siap. sudah terlanjur dibuat. Aduh ampun banget ya Allah. Ini semua nih waktu pada masa-masa jayanya nih gaul banget nih anak nih. Oh. Nah ini masih jari, ini masih jari. Masih jari. Eh itu udah gue Masih jari. gini. Masih jari. Gue gini. Aduh, Oh, rapi. Udah Oke kedengeran. lah. Tapi gak? masih bagus ya. Oke lah, rapi Berarti lah. kondisinya 95% masih ya. Oke lah, rapi. Garasi toko nggak sih? Oke lah, rapi. Agak miring aja, agak miring kanan. Miring kanan. Agak miring. Agak miring. Miring kanan. Wah, Ini- berarti gak balance dong. Kan memang miring, emang ada lurus gini? Nggak mungkin, ada dong. Ada dong. Oh ada? Ada kalau Pernah? misalnya agak dirapetin gitu. Waduh anjir. Iya. Ya ini daripada kita berujung pembahasannya ke sini terus, kita closing aja lah Kimal. Yap, terima kasih banyak buat Bang Otong juga Bang Doce. Biasa sekali. Udah datang. Ya terima kasih penonton Mantap, udah ya. nontonin ceritanya dan podcastnya dari Doci dan Otong Koil di Nexera Entertainment. So stay tune terus dulu aja. Sampai ketemu di next episode. Sama Betul siapa lagi? sekali. Kita pokoknya siapa aja yang kalian inginkan datang kemari, silakan berikan komentar Anda baik di IG maupun di YouTube-nya. Terima kasih banyak. Kita ketemu lagi di Kosan Vicky Mau. Peace.